Satu tes. Tes tes. Pak. Tes satu tes. Tes satu tes. Tes satu tes. Tes. Tes satu tes. Tes tes tes. Tes satu. Tes satu tes satu. Tes satu tes. Tes 1 2. Tes. Tes satu tes satu. Tes. Tes satu tes satu. Tes satu tes. Tes 1 2. Ya, salam. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali ibadah pada Rabu 30 Juli 2025. Ya. Kita menghadap hadirat Tuhan dan beribadah dengan sukacita karena setiap kita beribadah Tuhan hadir dan berguna dalam segala hal. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Dialah Tuhan. Pencipta manusia menurut kehendak Allah, bahkan pencipta hidup sempurna. Tetapi manusia jatuh sebab kebenaran dirinya terhilang dalam jurang kebinasaan. Dialah Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan.
Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Amin. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dialah Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Lambut sekali lagi, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Amin. Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Kita berdoa. Benar Tuhan, Engkaulah Allah yang benar, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Itulah kekuatan Allah kami, bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, hanya dengan berfirman. Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Sangatlah kami bangga memiliki Allah dan memiliki Engkau, Allah yang besar. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kepala dari segala sesuatu, dan padamulah kami bersandar berharap. Itu sebabnya kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah yang memimpin dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya. Urapan-Mu dan mujizat-Mu, kasih sayang-Mu, perhatian-Mu, biarlah kami nikmati lewat ibadah ini, sehingga kami merasakan kemurahan Tuhan yang semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Dan semua yang masih kami belum sampaikan, Tuhan Maha Tahu apa yang kami perlukan. Tuhan pasti menyediakan bagi kami. Kami usir kuasa setan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan. Kami perintahkan Engkau semua pergi dari tempat ini, dari hati pikiran kami. Darah Yesus berkuasa. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Allah kita besar.
besar yang memiliki kuasa besar, yang besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidupkan kasih-Nya yang besar, kita hidupkan kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Nama besar, sesungguh amat besar, yang memiliki kuasa besar, yang besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidupkan kasih-Nya yang besar, kita hidupkan kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Oh haleluya. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, marilah pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh muliakan nama-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditabur oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, marilah pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh muliakan nama-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan Allah di tengah kita. di tengah kita besar, besar. Rasakan dan hilangkan dengan suka cita.
dan semangat. Amin. Ya, nyanyian terakhir kita bangkit berdiri, El Shaddai. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Haleluya. Tibalah waktunya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbelas kasihanlah Engkau pada kami Tuhan. Isilah bejana hati kami dengan firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang bisa menerangi semua perjalanan hidup kami, menjauhkan segala ketakutan, kesuraman, kebimbangan. Dan biarlah firman-Mu bisa menjadi jawaban atas pergumulan anak-anak-Mu. Kami menanti-nantikan firman-Mu seperti Maria dekat kaki Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Ya. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang hadir dalam ibadah pendalaman Alkitab. Ya, kita sudah pernah pendalaman Alkitab kita Keluaran. Ya, bicara soal keluarnya umat Tuhan dari Mesir. Ya, dari Mesir, dari negeri perbudakan selama 430 tahun. Ya, dituntun oleh tiang awan, tiang api. Kemudian kita sudah pernah PA Injil Markus. Injil Markus. Injil tentang seorang hamba. Seorang hamba. Yang dibutuhkan dari seorang hamba adalah penurutan. Penurutan.
Ya, ketaatan. Dan Yesus memang taat sampai mati di kayu salib. Amin. Tapi dia tidak hanya mati, tapi dia juga bangkit pada hari yang ketiga. Setelah itu dia naik ke surga, sekarang dalam kemuliaan yang kekal. Ya, dalam kemuliaan yang kekal dan berjanji akan datang kembali. Berjanji akan datang kembali, menjemput kita supaya di tempat di mana dia berada, kita pun berada. Jadi kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, kapankah Tuhan datang? Ya. Ya, perumpamaan Tuhan Yesus tentang kedatangan Tuhan, ya, bagaikan 10 gadis, 5 yang bijak, 5 yang bodoh. Kapan datang? Saat tengah malam. Saat tengah malam terdengarlah suara berkata, "Songsonglah, mempelai laki-laki datang." Ya, mempelai laki-laki datang. Jadi Yesus akan datang kembali sebagai raja, sebagai raja di atas segala raja, kemudian sebagai hakim yang adil, dan sebagai mempelai. Jadi kita mempersiapkan diri jadi mempelainya Tuhan, ya. Jadi mempelainya Tuhan. Nah, kita sekarang memasuki Wahyu 19 ayat 12, ya. Wahyu 19 ayat yang ke-12, ya. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ya, ini berarti namanya dirahasiakan. Ya. Tapi diketahui oleh dirinya sendiri. Ya, boleh dibaca. Wahyu 19 ayatnya yang ke-12. Ya. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Ya, dapat banyak apa? Mahkota. Ya, ada macam-macam nama mahkota. Ya. Ada namanya mahkota kehidupan. Ya. Terus, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. ya, ulangi sekali lagi. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ya, berarti nama ini dirahasiakan. Yang tahu hanya dirinya sendiri. Ya, jadi ada banyak nama Tuhan. Jadi nama itu erat hubungannya dengan pekerjaan dan sifatnya. Ya, erat hubungannya dengan pekerjaan dan sifatnya. Ya, jadi nama-nama yang sudah kita kenal, ya, diberikan kepada manusia, ya, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Ya, Allah pencipta langit dan bumi. Boleh Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera Ya, raya. ulangi ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, pada mulanya. Ya, ini Allah memperkenalkan dirinya
menciptakan langit dan bumi. Dengan apa dia menciptakan? Dengan berfirman. Dengan berfirman. Yaitu dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah kekuatan firman. Jadi firman itu pencipta dari yang tidak ada menjadi ada, sehingga yang ada sekarang terjadi dari yang tidak ada menjadi ada. Terjadi dari yang tidak ada menjadi ada. Tadi tidak ada tapi bisa menjadi ada. Nah, itulah kekuatan Tuhan dalam mencipta lewat firman. Berfirmanlah. Jadi firman itu besar kuasanya. Besar kuasanya. Dan firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Ya, jadi itu sebabnya kita ini harus menyimpan firman Tuhan itu seperti surat-surat berharga. Seperti surat berharga. Surat berharga apa biasanya? Hah? Sertifikat rumah. Nggak mungkinlah sertifikat rumah disimpan di mana aja, ya kan? Betul nggak? Surat apa lagi? Surat kawin. Surat nikah, diarsip itu mbak. Ya. Surat apa lagi biasanya? BPKB. BPKB motor, mobil. Ya, diarsip, ya, simpan. Terus apa lagi yang biasanya? Sertifikat sudah. Ijazah. Nah, ijazah disimpan di arsip. Tapi bukan hanya surat, tapi juga barang-barang berharga. Ya, barang-barang berharga itu disimpan. Ya, di tempat yang sangat bagus. Ya, jadi kita, ya, Allah itu menciptakan langit dan bumi, ya, itu lewat berfirman. Lewat apa? Berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi kekuatan firman ini tidak bisa kita kecilkan. Ya, kita tidak bisa kecilkan. Ya, jadi kita harus bisa membesarkan firman Tuhan. Membesarkan apa? Firman Tuhan. Ya, kita besarkan firman Tuhan. Dan jangan sekali-kali membesarkan persoalan. Sekali lagi, jangan sekali-kali membesarkan masalah. Ya. Jadi saudara membesar-besarkan masalah saudara, dibesar-besarkan, digede-gedekan begitu. Ya. Jangan. Ya. Kecilkan masalahmu, besarkan Tuhan. Itu yang tepat. Amin. Jadi kecilkan masalahmu, besarkan Tuhan. Bisa mengerti? Jadi jangan membesar-besarkan masalah. Saudara membesar-besarkan masalah, iya belum lagi ini, belum lagi ini, belum lagi ini. Wah saudara bertumpuk-tumpuk. Ya, jangan sesekali Tuhan. Sebab memang Allah itu besar. Bayangkan kebesaran Allah. Bumi ini adalah tumpuan kakinya. Langit adalah tahtanya. Bisa saudara bayangkan kebesaran Tuhan? Ya, bumi tumpuan kaki. Langit itu tahtanya. Hebatnya Tuhan. Hebatnya Tuhan. Ya, namanya juga Allah Maha Besar, Maha Kuasa. Ya, itu Allah. Ya, itu Allah yang kita miliki. Ya, jadi Allah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, ya. Langit dan bumi. Tapi juga ya
Allah itu tadi pencipta, sekarang Allah Maha Kuasa. Boleh. Dalam kitab Kejadian 17 ayat 1. Ya, Kejadian 17 ayat 1. Kejadian 17 ayat yang pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Ya, jadi ini Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Abraham itu adalah bapak orang percaya. Ya, jadi kita ini anak-anak Abraham. Amin. Anak-anak Abraham. Alkitab mengatakan Abraham adalah bapak kita semua. Bapak kita semua disebut bapak orang percaya. Ya, ulangi, perhatikan. Ya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. Jadi Tuhan menampakkan diri, memperkenalkan dirinya kepadanya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini perjumpaan Allah dengan manusia. Ya, ini betul nih ya. Perhatikan terus. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Ya, jadi Allah itu Maha Kuasa. Maha Kuasa artinya kuasanya tidak terbatas. Amin. Kuasanya tidak terbatas. Jadi jangan sesekali kita mengecilkan kuasa Tuhan. Jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Ya, terutama saat terjadi namanya masalah, persoalan kehidupan. Ya, persoalan kehidupan. Jadi jangan kita besarkan persoalan, masalah, tapi yang kita besarkan adalah Tuhan kita. Amin. Di dalam masalah, persoalan yang kita hadapi, besarkanlah Tuhan. Jauh lebih besar Tuhan kita dari masalah yang kita hadapi. Amin. Nah, itu harus ditanamkan dalam diri kita. Begitu ada masalah, mulai mungkin bertambah. Kok tambah-tambah ini? Yang kemarin belum beres datang lagi. Ya. Jangan besarkan masalah. Besarkanlah Tuhan. Ya. Bawalah dalam doa masalahmu, pergumulanmu, ya, dalam doa. Ya, komunikasi kita dengan Tuhan lewat apa? Doa. Ambil waktu berdoa. Ya. Berdoa di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri. Sampaikanlah keluh kesahmu kepada Tuhan. Menyampaikan keluh kesah. Ceritakanlah kepada. Ya, nanti saudara lihat mujizat pasti terjadi. Amin. Sebab dia berkata, serahkanlah segala khawatir. Itu firman Tuhan kan? Serahkanlah segala khawatirmu, rasa takutmu kepada Tuhan. Serahkan. Ya. Jadi jangan ada sedikit pun rasa khawatir. Jangan ada rasa khawatir. Ya, saya sudah pernah terangkan Pak Saudara, artinya khawatir itu ditarik kemana? Artinya khawatir itu, apa artinya? Ditarik ke arah yang berlawanan. Perhatikan. Jadi kalau Tuhan tarik kita ke kanan yang positif, yang baik, khawatir itu narik kita ke kiri. Ngerti gak? Coba ini ditarik. Kita ditarik 100 kilo ke kanan, ditarik 100 kilo ke kiri. Udah berapa kekuatan menarik kita? 200 kan? Betul nggak? Tambah lagi 200 lagi, jadi berapa? 200, 400. Hancur saudara. Sakit saudara. Hanya karena khawatir.
Maka dikatakan serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Sebab dia yang memperdulikan kamu. Jadi siapa yang peduli kepada kita? Tuhan. Ya, Tuhan. Ya, kalau disebut dia peduli, peduli betul. Ya, bukan hanya tahu, oh saya tahu masalahmu. Udah lalu tutup mata, bukan. Dia tahu dan dia bisa selesaikan. Dan akan menyelesaikan. Akan menyelesaikan. Ingatlah salah satu seruan Tuhan di atas kayu salib adalah sudah selesai. Amin. Kalau manusia bisa menyelesaikan masalahnya, persoalannya, nggak perlu Tuhan datang. Ya kan? Nah, tapi Tuhan bisa menyelesaikan. Ya, dan memang Tuhan datang untuk menyelesaikan persoalan manusia. Ya, berapa banyak orang jadi stres, nggak bisa tidur. Ya, nggak bisa tidur. Udah datang masalah. Ya, minggu kemarin belum beres, yang bulan kemarin belum lagi, ya tahun kemarin belum lagi. Aduh, menumpuk di kepala. Menumpuk. Diceritakan kepada sahabat kenal, saya juga sama. Saya juga sama, punya masalah juga. Sudah bertahun-tahun gak beres. Nah, itu kalau kita serahkan ceritakan pada manusia, ya. Tapi kalau kita bawa kepada Tuhan, nanti beres ya. Terus perhatikan. Seulangi, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ya, ini ya, Allah itu disebut Allah yang Maha Kuasa. Jadi kuasanya tidak terbatas. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Maha Kuasa. Itulah Allah, saudara. Amin. Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Artinya tidak ada yang bisa menyamai kuasa. Tidak ada yang bisa menyamai. Ya. Nggak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Ya. Bahkan dia berkata, ya, Yesus berkata, segala kuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi sudah diserahkan kepadaku. Jadi segala kuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Pertama tadi di mana? Langit. Langit di atas, kemudian di bumi tempat kita berpijak ya. Baru di bawah bumi. Semua ada di dalam Tuhan Yesus. Ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi kuasa itu sekarang diserahkan kepada Tuhan Yesus. Siapa itu Tuhan Yesus? Kepala gereja. Kepala gereja. Ya, itulah mempelai pria surga. Ya, kepala kita. Kita ini tubuh. Jadi kepala itu berkuasa untuk melindungi kita sebagai tubuh Kristus. Amin. Jadi begitu ada masalah persoalan, saya ini tubuh Kristus, kepala pasti menolong, bertanggung jawab, menyelesaikan. Amin. Nah, makanya kita harus terima dia sebagai kepala. Ya, saudara tidak akan pernah menjadi tubuh Kristus kalau saudara belum pernah terima dia sebagai kepala. Bisa mengerti? Bisa? Nah, tapi kalau kita menerima dia sebagai kepala, engkaulah kepala. Mempelai pria surga yang bertanggung jawab dia. Maka kita akan menjadi tubuh yang mendapat perlindungan, pengayoman sampai selama-lamanya. Ya, amin. Jadi ketika datang masalah persoalan, Tuhan, saya tubuhmu.
engkau kepala. Tolonglah saya sebagai tubuh, selesaikan, bereskan, nanti Tuhan bereskan semua. Tuhan bereskan. Ya, jadi ini ya Allah pencipta, ya Allah yang maha kuasa. Kita sekarang Allah maha tahu. 1 Samuel 2:3. Allah maha tahu. Dalam arti bagi dia tidak ada yang tersembunyi. Allah maha tahu berarti tidak ada yang rahasia, yang tersembunyi. Ya, perhatikan. 1 Samuel 2 ayat yang ketiga. Ya. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. 1 Samuel 2 ayat yang ketiga. Ya. Saya ulangi. Ayat yang ketiga. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Tuhan itu Allah maha tahu. Mantap. Ya. Oke, ya. Ulang, ya. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Ya, jangan berkata apa? Sombong. Ya, terus. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Ya. Allah maha tahu. Allah maha apa? Tahu. Dia tahu semua yang dalam hati manusia. Ya. Dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Kalau saya nggak salah jumlah penduduk dunia sekarang itu 8 miliar. Sekitar 8 miliar penduduk dunia yang hidup. Belum dihitung yang sudah pergi. Nah, sekarang 8 miliar. Yang paling banyak itu di Cina, hampir 1 miliar. Baru India 800 juta, hampir 1 M. Baru Amerika. Ya. Itu penduduk dunia. Indonesia berapa penduduknya? 200 juta berapa? Nomor 5 itu berapa itu? Penduduk dunia. Ya. Indonesia termasuk besar. Ya. Penduduk dunia. Ya. Tapi dia tahu. Allah maha tahu. Ya. Nah. Jadi Allah maha tahu maksudnya bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka dan telanjang, kata Alkitab. Terbuka. Itu Tuhan. Ya. Jadi Allah itu Allah yang maha tahu. Ya. Jadi tidak ada yang harus kita sembunyikan. Biasanya orang menyembunyikan apa biasanya? Lalu yang disembunyikan biasanya apa? Dosa. Apa yang biasanya disembunyikan? Dosa. Kalau dia berbuat dosa disembunyikan. Kalau bisa dikunci rapat-rapat ya. Dikunci rapat-rapat. Jangan ada orang tahu. Padahal di hadapan Tuhan semua terbuka. Ya, jadi Allah itu maha tahu ya. Tuhan itu Allah maha tahu. Artinya tidak ada yang tersembunyi. Ya. Tidak ada yang tersembunyi, bahkan di dalam hati manusia tidak ada yang tidak dia tahu. Semua dia tahu. Amin. Biasanya tadi yang disembunyikan itu dosa. Kalau dia berbuat dosa, disembunyikan rapat-rapat. Alkitab mengatakan siapa menyembunyikan pelanggarannya, dosanya tidak beruntung. Jadi kalau orang menyembunyikan dosa tidak beruntung berarti rugi. Rugi.
Tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan dikasihi. Tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan dikasihi. Mau mengaku dosa, meninggalkan dosa? Amin. Nanti kita akan dikasih. Amin. Kalau Tuhan mengasihi kita itu berarti sudah lebih dari cukup. Ya kan? Betul nggak? Bagaimana kalau presiden mengasihi saudara? Enak nggak? Belum pernah ya dikasih presiden ya? Belum pernah. Wow, kalau saudara dikasih baru presiden loh. Ya. Presiden biasanya mengasihi siapa? Istrinya, anaknya, ya kan begitu kan? Betul nggak? Kalau yang lain itu kasih umum lah, rata lah kasih umum, begitu kan? Jadi kita ini Tuhan mengasihi dan Dia mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih apa? Yang kekal, tidak berubah-ubah. Ya, jadi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu kasih Tuhan. Ya, nah, itu kasih Tuhan tadi. Kemudian Allah itu maha besar. Nehemia 9 ayat 32. Ya. Nehemia 9:32. Ya, Nehemia 9:32. Ya, Nehemia 9:32. Nehemia 9 ayat 32. Ya. Sekarang ya Allah kami, Allah yang maha besar. Ya, Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Jadi Allah itu maha besar. Maha besar. Ya. Itu kuasanya terutama. Kuasanya maha besar. Ya, terus. Kuat dan dahsyat. Kuat dan dahsyat. Kuat, hebat dia. Dahsyat itu hebat. Terus. Yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya, janganlah kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, dan nenek moyang kami. Ya, ini mengenai Allah yang maha besar. Ya, jadi di sini maksudnya ya, tidak ada yang tersembunyi, ya, tidak ada yang tersembunyi, bahkan di dalam hati manusia pun dia tahu, ya, dia tahu itu Allah yang maha besar, maha, ya, ya Allah yang bagi dia tidak tersembunyi. Kemudian yang kelima yaitu Allah yang maha, ya, Allah yang maha besar dan Raja yang besar, ya, mengatasi segala Allah, ya. Mazmur 95 ayat 3, ya. Mazmur 95 ayat 3. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Ya, ya, pelan-pelan sekali lagi. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Ya, Tuhan itu Allah yang besar, mengatasi segala Allah. Ya, jadi
tiap kepercayaan, ya, tiap kepercayaan, tahu berapa kepercayaan manusia di dunia punya Allah. Ya, tiap agama pasti ada Tuhannya. Tiap agama pasti beda Tuhannya. Bisa ngerti saudara? Ya kan? Tiap agama pasti beda Tuhannya. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, dialah pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Ya, jadi Allah kita ini, ya, Allah yang besar, ya, Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Artinya Allah kita itu lebih besar daripada Allah yang ada di dalam dunia. Jadi dunia banyak Allah. Nah, itu kata Alkitab. Ya, banyak Allah di dalam dunia. Ya, tapi bagi kita hanya ada satu Allah. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pengertian Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Kalau bukan pencipta, dia bukan Allah. Jangan-jangan yang dicipta. Bisa mengerti, ya? Ada yang membuat batu jadi Allahnya. Ada yang membuat apa, batu, dikasih makan, kasih sesajen, minta tolong ke situ. Ya, nah, dia bikin Allah buat dia. Nah, dia bikin Allah, nanti dia bikin, ada yang dari kayu, dari batu, ya, ada yang dipahat begitu, nah, dibuat begitu, ya. Nanti sudah itu sudah sesuai dengan yang dia inginkan, baru itu ditempatkan dia. Nah, di satu tempat, ya, ditempatkan di situ, barulah nanti dikasih makan sama dia. Pagi dikasih makan, sore dikasih makan sambil dia sembah. Jadi yang membuat Allahnya dia sendiri. Mana lebih besar yang membuat daripada yang dibuat kira-kira? Ya, yang membuat. Dia membuat Allah dipahat sendiri sama dia. Ya, disembah. Nah, itu namanya kebodohan. Bisu disebut. Allah yang bisu, punya tangan gak bisa bekerja, punya mulut gak bisa bicara, punya telinga gak bisa mendengar, punya mata gak bisa melihat. Ya, gak bisa apa-apa dia. Ya, mati. Ya, tapi Allah kita adalah pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Itulah Tuhan Yesus. Dia menjadi manusia. Kalau kira-kira Allah menjadi manusia, bisa nggak kira-kira? Hah? Bisa nggak Allah menjadi manusia? Bisa. Kalau manusia jadi Allah, bisa nggak? Nah. Nggak mungkin bisa manusia menjadi Allah. Tapi Yesus dia Allah menjadi manusia. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Ya. Nah sekarang Allah sebagai penebus. Ya. Yesaya 49 ayat 7. Ya. Yesaya 49 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel. Ya, penebus Israel. Terus Allahnya yang maha kuat, yang maha kudus. Ya, Allah yang maha kudus. Kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau,
Ya, pelan-pelan, coba dari awal dulu, pelan-pelan ya. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel. Ya, Allah penebus. Ya, penebus itu dulu Israel ini di Mesir. Berapa tahun dulu Israel di Mesir? Ya, 400, sebenarnya 430. Didahului dulu dengan Yusuf. 30 tahun Yusuf, baru disusul oleh saudara-saudaranya ketika terjadi kelaparan. Ya, kelaparan di tanah Kanaan, lalu mereka datang ke situ. Terus Allahnya yang Maha Kudus, ya, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijadikan bangsa-bangsa, kepada hamba-hamba, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. ulangi sekali lagi, depannya saja, penebus. Ayat 7, ulangi. Ayat 7. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel. Ya, penebus. Biasanya yang ditebus itu apa biasanya? Yang ditebus biasanya apa itu? Hah? Tebuslah dululah. Apa yang bisa ditebus? Sertifikat kalau tergadai. Sertifikatnya digadaikan. Jangan-jangan juga ijazahnya digadaikan. Ya. Nanti lalu dikasih duit begitu kan. Nanti supaya kembali harus ditebus. Harus ditebus. Ya, udah ditebus barulah ya kembali ya. Jadi ini Israel ya, penebus Israel. Berapa lama Israel di Mesir jadi budak? Berapa? 400 tahun. Sebenarnya 430. Yusuf dulu 30. Ya kan? Yusuf 30 tahun. Baru disusul oleh saudara-saudaranya menjadi budak hamba. Ya, kenapa diizinkan? Alkitab mengatakan supaya kamu tahu bagaimana orang memperhambakan diri kepada Tuhan dan kepada manusia. Memperhambakan diri kepada Tuhan dengan memperhambakan diri kepada manusia. Ya. Mana lebih enak? Hamba kepada manusia atau kepada Tuhan? Ya kepada Tuhan, iya kan? Selama 400 tahun orang Israel di Mesir nggak pernah digaji. Nggak pernah digaji, nggak ada gajinya. Sepeser pun nggak, cuma dikasih makan aja, tenaganya diambil. Nggak digaji. Dikasih makan itu supaya ada tenaga untuk bekerja. 400 tahun. Sebentar atau sedikit? 400 tahun? Lama ya. Bayangkan. Kelasnya kelas budak. Kelas apa? Budak. Tuhan supaya kamu tahu dulu. Memperhambakan diri kepada manusia, kepada Firaun, dengan memperhambakan diri nanti kepada Tuhan. Ya. Nah, sekarang Yehezkiel 29 ayat 3. Tuhan Allah. Nama-nama Tuhan ya. Yehezkiel 29 ayat 3. 29 ayat yang ketiga. Berbicaralah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Ya, beginilah firman Tuhan Allah. Terus lihat, aku menjadi lawanmu. Terus? Hai Firaun, Raja Mesir,
buaya yang besar, yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata, Sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Aku akan mengenakan. Ya, ulang itu aja. Tadi ulang perhatikan. Ya, itu tadi atas itu. Ayat yang ketiga, berbicaralah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Firaun. Ya, ini Firaun. Ya, menjadi lawannya Tuhan. Terus perhatikan. Raja Mesir, buaya yang besar. Ya, jadi Raja Mesir itu apa? Buaya yang besar suka mengendap gitu. Ya, terus Yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu. nah, berbaring di tengah-tengah anak sungai. Nah, tiga lu, ya, terus Yaitu Nil, dan yang berkata, Sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. udah, terus Ayat yang keempat, aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu. ya, akhirnya dikenakan apa? Kelikir tuh, ke rahangnya apa ini buaya ini. Udah itu ditarik dia. Ya. Ini buaya Firaun. Udah dikelikir, udah nggak ada lagi hak atas dirinya. Terus Dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu berlekatan pada sisikmu. ya mulai berlekatan. Apa yang melekat di situ? Di sisiknya itu? Apa? Apa? Ulang. Melekat. Dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu. Ya, anak-anak sungai Nil ini melekat nanti ke apa nih? Ke Firaun ini, ya. Terus yang disamakan seperti tadi. Berlekatan pada sisikmu. Ya, seperti buaya dia. Terus Aku akan mengangkat engkau dari tengah anak-anak sungaimu, dan segala ikannya yang berlekatan pada sisikmu. Dan aku akan melemparkan engkau ke padang gurun. Ya, engkau dengan segala ikan anak-anak sungaimu. iya, nanti dilemparkan di padang gurun. Akhirnya kalau buaya di padang gurun bisa hidup enggak? Hah? Menderita antara hidup dan mati. Ya. Itu tadi mengenai. Sekarang yang Wahyu 15 ayat yang ketiga, ya. Tuhan Allah yang maha kuasa, ya. Wahyu 15 ayat yang ketiga. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Ya, Tuhan yang maha kuasa. Maha kuasa tanpa batas. Tanpa batas. Jadi kuasa itu tidak ada batas. Tidak ada batas. Ya. Maha kuasa. Ya, kalau berkuasa itu masih ada batasnya. Tapi kalau sudah maha kuasa tanpa batas, itulah Tuhan kita. Kuasanya tidak ada batas. Ya, tidak ada batas. Dia berkuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Perhatikan, dia berkuasa di langit di atas, di bumi di bawah, dan di bawah bumi. Jadi semua di langit dan di bumi dan di bawah bumi ada dalam kuasanya tuh Tuhan. Amin. Jadi Allah kita itu maha kuasa. Ya, bangga kan punya Allah maha kuasa kan? Ya kan? Wah, Allah saya maha kuasa. Ada masalah, Allah saya maha kuasa. Ada persoalan, Allah saya maha kuasa. Menghadapi jalan butuh, Allah saya maha kuasa. Ya. Allah maha kuasa. Ya, nah, kemudian Allah maha tinggi.
Mazmur 78 ayat 5. Ya. Mazmur 78 ayat yang kelima. Ya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan memberitakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Mazmur 78 ayat 35. Ya. Ayat yang ke-35, mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Nah, Allah yang maha tinggi. Sebagai apa dia? Penebus. Ya. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak. Kita dibeli bukan dengan emas dan perak, tapi kita ditebus dengan darah anak domba. Jadi Allah kita itu Allah yang maha tinggi, ya. Penebus. Allah yang maha tinggi menjadi penebus. Ya. Jadi Allah itu maha tinggi, tapi dia menjadi penebus. Jadi ditebus itu artinya tadinya tergadai. Tergadai. Jadi seperti barang digadaikan. Digadaikan. Jadi miliknya. Nah, tergadai. Kita juga dulu begitu. Ya. Jadi tergadai. Ya, karena dosa. Lalu ditebus. Nah, kita ditebus itu kita ini ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal yang sama dengan darah anak domba yang tidak bercacat celah. Ya, ditebus. Jadi sudah terjadi ditebus lagi. Tapi bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Yesus. Darah Yesus. Darah itu nyawa, sebab nyawa segala makhluk ada di dalam darah. Jadi kita ini dibeli bukan dengan emas dan perak, walaupun itu mahal, tapi lebih mahal daripada emas dan perak adalah darah Yesus. Jadi dengan sendirinya kita ini menjadi milik Tuhan. Kalau saya ada masalah persoalan, saya kan milik Tuhan. Milik Tuhan. Saya tubuh, dia kepala. Tidak mungkin dia sebagai kepala membiarkan tubuhnya ya berjuang sendiri atau dalam kesulitan. Sama seperti kita ini kepala ada masalah, langsung aja kepala mencari solusi kan? Betul kan? Begitu juga Tuhan. Ya, begitu juga Tuhan. Begitu ada masalah, Tuhan itu selalu mencari jalan keluar dari semua persoalan yang kita hadapi. Dan bukan itu saja, tapi dia juga turut merasakan. Turut merasakan. Ya, terus udah selesai. Ya, sekarang Raja dan Penebus. Yesaya 44 ayat 6. Hai. Jadi dua ini, Raja dan Penebus. Raja itu berkuasa, penebus itu ya ditebus. Kita dibeli, ditebus. Ya, perhatikan. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Ya, Raja dan Penebus. Nah, itu penebus kita ini, Israel sekarang kita ini. Sebab sampai sekarang Israel belum terima Yesus. Sampai sekarang Israel belum terima Yesus. Kelahirannya pun gak diterima. Makanya dia lahir di kandang domba. Dan mereka yang menyalibkan. Nah, itu bukti penolakan mereka.
Tapi setiap orang yang percaya kepadanya diberikan hak supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kita sekarang ini anak-anak Allah, umat kesayangan Tuhan. Amin. Nah, jadi Tuhan itu penebus kita, ditebus. Kamu dibeli, ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Yang sama dengan darah anak domba yang tidak bercacat. Makanya Yesus lahir di kandang domba. Ya, makanya Yesus disebut anak domba. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Penebus. Berarti orang, pamannya ini emas atau barang, digadekan. Digadekan. Begitu digadekan, si pemilik tadi udah gak berhak di situ. Sebelum ditebus, ya miliknya ini. Nah, tapi kalau ditebus kembali, baru kembali. Nah, kita pun begitu. Dulu kita ini miliknya setan, dunia. Kamu dulu. Maka disebut iblislah yang menjadi bapamu. Kamu melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ya. Mana buktinya? Dulu kita suka berbohong. Suka apa? Bohong. Kan bohong kan nggak perlu. Bohong ini disebut dosa otomatis ini. Dosa itu apa? Kalau bohong dosa apa? Dosa otomatis. Kalau orang bisanya mencuri kan lihat dulu lihat sini baru diam. Tapi kalau berdusta nggak usah lihat kiri kanan. Kamu yang ngambil? Enggak. Padahal dia ngambil. Otomatis. Jadi dusta itu dosa apa namanya? Dosa apa itu? Otomatis. Kalau berbohong nggak usah lihat kiri kanan. Betul nggak? Kalau berbohong nggak usah lihat kiri kanan. Ada yang lihat tinggal pokoknya. Kamu nggak? Dosa apa tadi namanya? Otomatis. Ya, nggak usah lihat kiri kanan, langsung aja berbohong. Pernah berbohong nggak? Udah berapa kali berbohong sudah? Iblislah yang menjadi Iblislah yang menjadi bapamu. Ya, dia adalah bapak segala pendusta, pembohong. Ayo berhenti berdusta. Berhenti berdusta. Apalagi mau kawin ya ada di Alkitab di itu pas. Ambil janji ya. Ambil janji. Ya. Sorry. Apa namanya si laki-laki ya kepada si perempuan. Ucok lah ya. Hai Ucok, apakah kau mengasihi si butet? Nah, seperti kau mengasihi dirimu sendiri? Jawab dengan tegas. Mau. Ya. Kemudian, apakah engkau akan memelihara dia seperti engkau memelihara dirimu sendiri? Mau. Ya. Pokoknya banyaklah. Ada berapa itu sumpah atau janji dalam pernikahan. Tapi lihat aja nanti, belum seminggu, belum sebulan, udah mulai berbohong. Pernah nggak berbohong sama istrinya? Suami-suami, pernah nggak berbohong kepada istrinya? Pernah. Suami pernah berbohong kepada istrinya? Istri pernah berbohong sama suaminya? Pasti pernah. Sudah berapa kali sudah berbohong? Padahal dusta itu berasal dari iblis. Siapa pendusta? Bapaknya adalah iblis. Ya, jadi kalau saudara berdusta, bapak saudara siapa? Iblislah yang menjadi
bapamu. Kamu ingin melakukan keinginan bapamu, dia adalah pendusta sejak semula dan dia adalah bapa segala dusta. Jangan suka berdusta. Ya. Kata Alkitab bagaimana? Ya di atas yang ya. Ya di mulut, ya di hati. Kan suara mulut kan dari hati kan? Betul nggak? Betul kan? Mulut tuh hanya ngomong, tapi dari hati. Betul kan? Apa yang ucapkan ini kan dari hati, iya kan? Jadi harus iya di mulut, ya di hati. Jangan mulut kita mengatakan tidak, hati kita mengatakan iya, akui saja. Beda di mulut, lain di bibir, lain di hati. Betul kan? Memang lidah tak bertulang. Lain di bibir, lain di hati. Ya. 1000 janji apa tadi? Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-katanya. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Kan? Di hati dengan di bibir. Nah, itu namanya dusta. Ya, ya. Sekarang keberapa nih? Ya. Sekarang Maha Kudus. Yesaya 48:17. Ya. Yesaya 48 ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Ya, Allah Israel. Maha Kudus. Ya. Maha Kudus artinya sempurna, sempurna tanpa dosa. Ya. Allah yang Maha Kudus itu sempurna tanpa dosa. Itu Allah kita, belum pernah berbuat dosa kepada manusia. Ya. Kita yang berbuat dosa kepada Tuhan. Kira-kira salah, pernah Allah salah pada manusia enggak kira-kira? Halo, pernah enggak kira-kira Allah salah pada manusia? Kalau kita pernah salah enggak sama Tuhan? Hah? Pernah salah Allah pada manusia? Tidak kan? Nah, manusia yang selalu bersalah. Itulah yang disebut Allah yang sempurna, Maha Kudus tanpa dosa. Nah, hidup tanpa dosa, ya. Nah, sekarang Yesaya 60 ayat yang ke-16. Ya. Yesaya 60 ayat 16. Yesaya 60 ayat yang ke-16. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Yesaya 60 ayat 16. Ya. Terus maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu. ya, Tuhan itu sebagai juru selamat Dan penebusmu, yang maha kuasa, Allah Yakub. ya. Jadi di sini Allah memperkenalkan dirinya sebagai apa nih? Sebagai apa? Sebagai apa? Juru selamat. Ya. Hari ini telah lahir bagimu berita Natal apa? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Jadi nama Tuhan kita itu Juru Selamat. Ya, menyelamatkan kita dari mana? Dari dosa. Dari apa?
dosa. Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, kalau dosa kita udah nggak kehitung ya. Betul nggak? Siapa bisa menghitung dosanya? Halo, bisa menghitung dosanya? Jadi bisa kira-kira dihitung dosa. Udah ada 10 dosanya. Lebih, kalau 1000? Lebih. Ya. Udah gak kehitung dosa kita. Ya. Gak kehitung. Betul gak? Ya. Apalagi dihitung mulai dari kecil. Makin tua makin banyak dosa. Ya, makanya sebut dosa itu pemisah antara kita dengan Allah. Pemisah. Jadi dosa ini pemisah peti jurang. Jurang pemisah. Jadi makin banyak dosanya makin jauh dia dari Tuhan. Ini Tuhan, ini manusia makin jauh. Makin jauh. Pemisah antara Allah dan manusia. Alkitab mengatakan yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosa, kejahatan. Ya, terpisah, jauh, sana Allah, sini manusia. Ya, makanya dibutuhkan namanya jembatan penghubung. Jembatan penghubung. Nah, penghubung itulah Tuhan sendiri. Penghubung. Diberikan satu tangannya kepada Allah, satu kepada manusia. Jadi terhubung kembali. Bisa menjadi satu. Terhubung. Karena dimulai dari dosa Adam. Dimulai dari mana? Dosa Adam. Tapi di atas kayu salib, Yesus sudah datang penghubung antara Allah dan manusia. Supaya kita bisa menyatu kembali dengan Tuhan. Amin. Bisa menyatu. Sehingga tidak ada lagi pemisah antara Allah dengan manusia. Sebab pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosa. Ya, jadi dosa itu pemisah. Tapi begitu kita percaya Yesus, terima Yesus, kita diperdamaikan. Ya, sekarang kita maju kepada Yesaya pasal 23, perhatikan. Jadi ini Tuhan jadi panglima. Ya, berperang ganti kita. Ya. Perhatikan. Yesaya 23:3. Ya. Barang-barang yang dimasukkan ke Sidon ialah gandum sari Sihor. Yesaya 23 ayat 3. Oh, coba. Ya, ayat 10 saja lompat ayat 10. Ya, perhatikan. Lompat ayat 10. Ayat yang 10. Ya. Kerjakanlah ladangmu seperti di tepi sungai Nil, hai putri Tarsis. Sudah tidak ada lagi galangan-galangan kapal. Tuhan telah mengacungkan tangannya terhadap laut dan membuat kerajaan-kerajaan gemetar. Ia telah memberi perintah mengenai Kanaan. Ya, coba tadi Yesaya 23:3 udah ya. Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagimu. Ya. Yesaya 23:3. Atau ayat 10 ya. Joshua ya, maaf. Joshua 23:10 ya, perhatikan. Joshua 23 ayat 10 juga di ayat 3 ada ya. Ya. Yosua 23 ayat 10. Ya. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Ya, satu lawan berapa? Satu lawan apa? Ya, ulangi, perhatikan. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Ya, satu lawan 1000.
Ya, hebat enggak? Hebat ya. Satu orang Israel bisa melawan 1000 musuh. Satu lawan berapa? 1000. Kalau Israel 1000, musuhnya bisa dilawan berapa? Hah? 1.000.000. Iya kan? Betul enggak? Iya kan? Ya. Israel itu. Ya, ulangi, perhatikan. Satu orang saja dapat kamu, saya ulangi, satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu. Amin. Jadi yang berperang itu siapa? Tuhan. Bayangkan 1000 musuh, satu Israel bisa melawan 1000 orang. Hebat. Hebat. Ya, 1:1000. Ya. Kenapa? Sebab Tuhanlah yang berperang ganti kamu. Ya. Tuhan yang apa? Berperang bagi kita. Kalau sekarang ini, bahasa sekarang itu ya persoalan lah. Masalah. Ada 1000 masalah, bisa selesai. Udah ada masalahnya 1000 enggak? Belum ada ya. Kalau 100 ada? 100 masalah ada? 100 mungkin ada lah. Ya, bisa. Ya. Tapi satu saja di antara kamu bisa melawan 1000. Ya. Jadi kalau ada masalah, mau 100 sampai 1000 pun bisa selesai. Amin. Bisa selesai. Ya. Ini bukan asal ditulis ini, karena di dunia ini memang banyak masalah. Banyak masalah. Kalau dari sorongnya ada masalah. Makanya kalau saudara nggak mau menghadapi masalah, ke sorga lah saudara. Mau menghadapi, mau tidak ada masalah, halo, ke sorga saudara. Selama di dunia pasti ada masalah. Tapi biar masalahnya sampai banyak, 1000 itu artinya banyak, bisa selesai. Amin. Bisa selesai, ya. Nah, coba dulu bikin daftar masalah saudara. Hubungan kakak dengan adik retak. Retak. Betul enggak? Ada enggak retak hubungannya kakak adik nih? Hah? Belum lagi orang tua jauh dengan orang tua, suami istri lagi, belum lagi dengan tetangga, belum lagi. Waduh. Itu baru hubungan loh. Belum lagi soal uang. Belum soal pekerjaan. Banyak masalah manusia. Tapi satu orang saja di antara kamu bisa melawan 1000 orang. Sekarang 1000 masalah, persoalan. Satu orang saja bisa menyelesaikan 1000 persoalan. Amin. Amin. Bisa, pasti bisa. Kalau dulu bentuk fisik, bentuk manusia, sekarang masalah, persoalan manusia yang kita hadapi hari demi hari. Mungkin sudah bertumpuk-tumpuk sudah lama. Jangan-jangan mulai dari kecil belum beres-beres. Ya, terus ada masalah itu membayang-bayang. Ya, ada terus masalah sampai menumpuk sampai berapa tadi? 1000. Bisa selesai. Ya. Jadi saudara bisa menyelesaikan masalah saudara semua. Amin. Karena Tuhan berkata, aku sudah memberi kepada kamu kuasa atas kalajengking dan ular, sehingga tidak ada yang membahayakan hidupmu. Amin. Itu kata Tuhan. Aku sudah memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking.
sehingga tidak ada yang membahayakan hidupmu. Jadi masalah ini tidak membahayakan hidupmu. Amin. Amin. Tidak membahayakan. Amin. Kalau tidak membahayakan berarti apa itu? Ya, terjemahkan sendirilah itu ya. Datang, nggak membahayakan. Ya, tidak membahayakan. Ya, berarti menjadi berkat. Amin. Menjadi apa? Berkat. Jadikanlah masalah menjadi berkat. Amin. Kita mau datang pada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ya, kita serahkan. Kami menyerahkan air anggur dan roti ini ke dalam tangan Tuhan. Bubuhkanlah urapan-Mu, berkat-Mu, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi ini adalah wujud dari korban-Mu bagi kami. Layakkan untuk melayani, layakkan menerima, sehingga firman-Mu menjadi darah dan daging bagi kami. Karakter Tuhan menjadi karakter kami, yaitu karakter yang ramah dan lemah lembut. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Silakan dibagi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Tuhan, Kaulah kita bangga berdiri. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah, lembut kepadamu ya Allah. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Setelah kita mohon ampun, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan darah Yesus dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami menyembah kepadamu Tuhan. Karena segala kebaikan-Mu kepada kami, sungguh kami tidak bisa membalas segala kemurahan kebaikan. Nama-Mu nama yang ajaib, yang sudah menyelamatkan kami, dan Engkau sungguh-sungguh peduli dan mengasihi kami Tuhan. Engkau sudah menaruh perhatian kepada kami. Bahkan kami ada di dalam hati-Mu Tuhan. Nama kami, pribadi kami ada di dalam hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami. Layaklah kami menyembah kepadamu. Layaklah kami bersyukur kepadamu Tuhan.
Terima kasih Bapak buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Biarlah kami menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Siang dan malam kami bersatu dengan Tuhan. Kehadiran-Mu kami rasakan Tuhan. Menghangatkan kami, menguatkan kami, memberikan damai kepada kami, sukacita, keyakinan. Apapun yang kami hadapi, kami tidak pernah sendiri. Kami selalu bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan kami berhasil. Bersama Tuhan kami bisa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang besar. Bersama Tuhan tidak ada lagi kegelisahan, ketakutan. Semua bersama dengan Tuhan. Hati kami damai, tenang, dan bisa menyelesaikan semua persoalan kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat puji-pujian. Kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan Kitalah Umat Pemenang. Perjanjian Yesus berbangkit kalahkannya. Bangkit ya lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warisnya. Anak kalah, anak kalah, anak kalah, hey, anak kalah, hey, hey, hey. Kitalah umat pemenang, kita umat pemenang. Kita ada perjanjian. Semuanya nih. Yesus bangkit kalahkanlah. Bangkit ya lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warisnya. Anak kalah, anak kalah, anak kalah, hey, anak kalah, hey, hey, hey. Kita adalah umat pemenang, kita umat pemenang. Kita anak perjanjian. Yesus bangkit kalahkanlah. Bangkit ya lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warisnya. Anak kalah, anak kalah, anak kalah, hey, anak kalah, hey, hey, hey. Amin. Kita umat pemenang. Amin. Kenapa ada istilah pemenang? Karena hari-hari manusia itu hari-hari perang, hari-hari pergumulan. Tapi janji Tuhan kemenangan. Udah beres semua atau belum nih? Ada pergumulannya? Hah? Tuhan bisa berikan kemenangan. Ya, kita tutup dalam doa. Kita bagi berdiri. Kita doakan mereka yang masih dalam kondisi kurang sehat ya. Opromando perempuan ya, Sus Lydia sudah bisa hadir dalam pemulihan. Cimemeng, Bu Eli, Bu Iin Juaria, Saudara Andreas. Udah datang ya Andreas? Ah, puji Tuhan ya. Namanya nama rasul itu, hebat tuh ya. Iyalah, harus juga nama saya rasul ya. Iya. Ya, kita berdoa. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan. Kami bawa mereka, nama mereka, wajah mereka, kami hadapkan padamu Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu pada mereka supaya mereka merasakan jamahan uluran tangan-Mu. Kami berdoa buat Opromando perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau.
Ibu Lydia juga dalam pemulihan. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib memulihkan engkau. Cimeme juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Elih juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Iin Juaria juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Saudara kami Andreas juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Berkati tibakan anak-anakmu dengan selamat. Buatlah mereka hidup bersama dengan Tuhan dan berhasil dalam semua pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur di Indonesia, kepala daerah, wali kota, muspika kecamatan, bupati, Tuhan berkati tingkat RW dan RT berkati sekalian. TNI Polri berkati. Juga kami doakan seluruh masyarakat Indonesia supaya rukun dan damai, bahu-membahu dalam beribadah kepada Tuhan. Berkati juga Ibu Susan, anak mantu, cucu, usaha dan iman mereka berkati. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bisa bantu beberes ya anak-anak muda.